Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti. Di sini saya akan menganalisa fonologi ke dalam bahasa daerah saya, tepatnya di Kepulauan Madura. Phonology is a branch of linguistics that studies how languages or dialects systematically organize their sounds or constituents parts of signs in sign language. The term also refers to the sound or sign system of any particular language variety. At one time, the study of phonology only related to the study of the system of phonemes in spoken languages. Jadi di sini fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa atau dialek secara sistematis mengatur bunyinya atau bagian penyusun tanda dalam bahasa isyarat. Istilah ini juga mengacu pada sistem suara atau tanda dari berbagai bahasa tertentu. Pada suatu waktu, studi fonologi hanya terkait dengan studi sistem fonem dalam bahasa lisan. Dalam hal sistem fonologi, kedekatan hubungan kekerabatan antara bahasa Madura dengan bahasa Indonesia ditunjukkan dengan terjadinya korespondensi fonemis. Selain memiliki beberapa persamaan yang diantaranya ditunjukkan dengan terjadinya korespondensi fonemis, sebagai dua bahasa yang berbeda, bahasa Madura dengan bahasa Indonesia akan memiliki banyak perbedaan, baik pada sistem gramatika maupun pada sistem fonologinya. Sebagai wujud primer bahasa, sistem fonologi merupakan unsur bahasa yang sangat penting. Oleh karena itu, pengungkapan sistem fonologi bahasa Madura merupakan hal yang sangat penting karena akan sangat bermanfaat dalam memahami bahasa Madura, termasuk untuk melihat perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Permasalahannya adalah fonem-fonem baik vokal, konsonan maupun diftong. Apa sajakah yang terdapat dalam bahasa Madura? Apakah distribusi fonem-fonem dalam bahasa Madura memiliki keunikan dan bagaimanakah keunikannya jika dibandingkan dengan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia? Baik, kita mulai dari vokal. Apa itu vokal? Vokal yang dalam bahasa Madura disebut kecap, yang adalah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya arus udara yang mengalir dari paru-paru tidak mengalami hambatan oleh alat-alat ucap. Kualitas vokal yang ditentukan oleh 3 faktor, yakni yang pertama tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua bagian lidah yang dinaikkan, dan yang ketiga bentuk bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, vokal dapat dikelompokkan menjadi vokal atas, vokal tengah, dan vokal bawah. Nah, dalam bahasa Madura terdapat 6 vokal A, I, U, E, dan O. Keenam vokal tersebut dapat digambarkan seperti bagan tersebut. Di sini tertulis posisi lidah yang tinggi ada 2 bagian, depan dan belakang, I dan U. Sedangkan yang tengah ada 3 bagian, E, dan O. Yang bagian rendah ada 1, yaitu A. Selanjutnya alofon vokal. Keenam vokal yang terdapat dalam bahasa Madura umumnya mempunyai alofon, yakni yang pertama vokal I. Vokal I memiliki 3 alofon, yakni I, dan I. Vokal I umumnya dilafalkan I, baik pada suku terbuka seperti pada kata iya, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah ya. Dalam bahasa Madura ada lagi kata biki, yang artinya biji, kili, yang artinya alir, jadiye, yang artinya di sana, dan manti, yang artinya manjur, maupun pada suku tertutup seperti pada kata pirci, yang artinya hitung, belik, yang artinya balik, cilit, yang artinya lem atau jilid, dan kilir, yang artinya gilir.
Yang kedua ada vokal E. Vokal E memiliki 3 alofon, yakni E, dan E. Vokal E pada umumnya dilafalkan E, baik pada suku terbuka seperti pada kata elang, artinya hilang, inje, yang enga, yang artinya ingat, ese, yang artinya isi, dan perse, yang artinya bersih, maupun pada suku tertutup seperti pada kata penta, yang artinya pinta, lempo, yang artinya payah, nyeceng, yang artinya terlalu kecil untuk pakaian, pelite, buka, untuk kulit atau mata, dan kalateng, yang artinya gelantung. Vokal E hanya memiliki 1 alofon, yakni E, dan hanya terdapat pada suku tertutup seperti pada kata empuk, yang artinya kakak perempuan, geluk, yang artinya peluk, cemur, yang artinya jemur, dan beri, yang artinya beri, tidak pernah terdapat pada suku terbuka. Vokal A mempunyai 3 alofon, yakni A, dan A. Baik pada suku terbuka seperti pada kata pasrah, yang artinya tunduk menerima apa adanya. Ada lagi kata yang dalam bahasa Madura, sasa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah cuci. Kalah, mare, yang artinya selesai, dan bunga, yang artinya bahagia, maupun pada suku tertutup seperti pada kata mang-mang, yang artinya ragu-ragu, mangkat, yang artinya berangkat, anyar, yang artinya baru, kanca, yang artinya teman, dan landu, yang artinya cangkul. Vokal U memiliki 2 alofon, yakni U dan U. Vokal U pada umumnya dilafalkan U, baik pada suku terbuka seperti pada kata patu, yang artinya pojok, dan keru, yang artinya garuk, maupun pada suku tertutup seperti pada kata cumbuk, yang artinya jumput atau ambil sedikit, cuncung, yang artinya junjung, dan ketur, yang artinya lunglai atau lemah. Vokal O memiliki 3 alofon, yakni O, dan O. Vokal O pada umumnya dilafalkan O, baik pada suku terbuka seperti pada kata dalam bahasa Madura mole, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pulang, munyi, yang artinya bunyi, soro, yang artinya suruh, poro, yang artinya luka atau borok, dan soso, yang artinya buah dada, maupun pada suku tertutup seperti pada kata puncuk, yang artinya pucuk atau ujung. Selanjutnya ada distribusi alofon vokal dalam suku kata. Distribusi atau posisi yang dapat diduduki oleh ke-15 alofon vokal bahasa Madura dapat dilihat pada contoh yang ditampilkan pada tabel tersebut. Di dalam tabel posisi dalam suku kata yang awal ada tengah, ada akhir. Seperti contoh iya, yang artinya iya, pintal, yang artinya terperanjat, bitong, yang artinya hitung, kilap, yang artinya kilau, kindung, yang artinya gendong, jadiye, yang artinya di sana, iya, yang artinya inilah, embe, yang artinya khawatir, pc, yang artinya uang, enga, yang artinya ingat, lerek, yang artinya lirik, pele, yang artinya pilih, pae, yang artinya pahit, cepet, yang artinya jepit, nyilo, yang artinya linu, aeng, yang artinya air, Allah, yang artinya jangan,
lem yang artinya lem. Nah, dalam tabel berikutnya ada contoh enje yang artinya tidak, geluk yang artinya peluk, ade yang artinya depan, kala yang artinya kalah, landu yang artinya cangkul, mara yang artinya mari atau ayo, angak yang artinya hangat, sangke yang artinya tangkap, deer yang artinya makan, betung yang artinya kapak besar, kandes yang artinya kandas, kibe yang artinya bawa. Jadi di sini sudah ada contoh-contohnya. Iya yang artinya inilah, buka buka, maju maju, judo yang artinya jodoh, kujur yang artinya roboh, olok yang artinya panggil, naung yang artinya teduh, mulai yang artinya pulang, soro yang artinya suruh, jemor yang artinya jemur, tonton yang artinya tuntun, dan sebagainya. Selanjutnya ada diftong. Diftong adalah bunyi bahasa yang pada waktu pengucapannya ditandai oleh tambahan gerak lidah dan perubahan tamber satu kali. Dalam bahasa Madura terdapat 3 buah diftong, yakni ai, oi, dan ui. Diftong dalam bahasa Madura tidak hanya terdapat pada suku ultima, tetapi juga terdapat pada suku penultima. Contoh pemakaian diftong pada suku ultima antara lain seperti kata dalam bahasa Madura tapai yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tape, tepai kipas, berekai, biawak, kebei yang artinya buat atau pesta, angkei yang artinya orong-orong, lempei yang artinya lembai, kompoi yang artinya cucu, apoi yang artinya api, soroi yang artinya sisir, tamoi yang artinya tamu, dan kerpo yang artinya kerbau. Contoh pemakaian diftong pada suku penultima antara lain nai-nai yang artinya lembek, terlalu banyak air, pai-pai yang artinya lunglai, dan loi-loi, penat. Selanjutnya ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dalam pembentukannya arus udara yang mengalir dari paru-paru mengalami hambatan oleh alat-alat ucap. Konsonan dalam bahasa Madura dapat dikategorikan berdasarkan 4 faktor, yakni yang pertama adalah keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasi, yang ketiga cara artikulasi, dan keempat ada tidaknya aspirasi. Berdasarkan keadaan pita suara, konsonan dibedakan menjadi konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara adalah konsonan yang proses pembentukannya disertai dengan bergetarnya pita suara, sedangkan konsonan tak bersuara adalah konsonan yang proses pembentukannya tidak disertai dengan bergetarnya pita suara. Berdasarkan daerah artikulasinya, konsonan dibedakan atas konsonan bilabial, labiodental, alveolar, palatal, velar, atau glotal. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dibedakan atas konsonan hambat, frikatif, nasal, getar, dan lateral. Berdasarkan ada tidaknya aspirasi, konsonan dibedakan atas konsonan beraspirasi dan konsonan tak beraspirasi. Di samping itu, ada lagi yang berwujud semivokal, yakni bunyi bahasa yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi dilihat dari artikulasinya belum membentuk konsonan murni. Jenis konsonan dalam bahasa Madura disajikan dalam tabel tersebut. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Selanjutnya ada fonotaktik bahasa Madura. Fonotaktik adalah urutan fonim yang dimungkinkan dalam suatu bahasa
Fonotaktik pada bahasa Madura dapat dijadikan sebagai indikator atau ukuran untuk menentukan keaslian sebuah kata. Apakah kata itu merupakan kata asli kata serapan yang secara fonologis disesuaikan, ataukah kata serapan yang secara fonologis belum disesuaikan dengan kaidah fonotaktik bahasa Madura. Penggunaan unsur leksikal yang tidak sesuai dengan fonotaktik bahasa Madura dapat dipastikan merupakan unsur pungutan, bukan merupakan kosakata asli bahasa Madura. Selanjutnya ada deretan vokal. Deretan vokal adalah dua vokal yang termasuk suku kata yang berbeda karena masing-masing mempunyai satu hembusan nafas. Nah, bisa dilihat dari bagan tersebut ya. Selanjutnya ada deretan konsonan. Deretan konsonan adalah dua konsonan yang termasuk suku kata yang berbeda. Konsonan yang pertama merupakan fonim akhir suku sebelumnya, sedangkan konsonan yang kedua merupakan fonim awal suku berikutnya. Pertama, yang paling sering berada dalam deretan adalah a, r seperti pada kata dalam bahasa Madura korbe yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bilas, orbut yang artinya cabut, ngarbu yang artinya berdebu, serpuk yang artinya serbu, kerpui yang artinya kerbau. Kedua, deretan konsonan yang paling menonjol adalah terdapatnya bunyi kembar atau geminasi antara fonim akhir suku sebelumnya dengan fonim awal suku sesudahnya, seperti tampak pada kata-kata kema yang artinya dalam bahasa Indonesia mana, langit yang artinya langit, laku yang artinya pagi, lapu yang artinya labuh, kela yang artinya masak, demang yang artinya ringan, berek yang artinya berat, mata yang artinya mentah, gelek yang artinya tadi, lekas yang artinya cepat. Hampir semua kata dalam bahasa Madura mengandung geminasi, baik yang berupa bentuk dasar maupun yang terjadi sebagai akibat dari proses afiksasi. Selanjutnya ada penggabungan vokal dan konsonan. Pola penggabungan vokal konsonan atau pola rangkai fonim adalah kesanggupan setiap vokal untuk bergabung atau dirangkaikan dengan konsonan. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Madura terdapat kaidah penggabungan atau pola rangkai vokal konsonan. Selanjutnya ada klaster. Klaster dalam bahasa Madura hanya dijumpai pada suku kedua, tidak pernah berposisi pada suku pertama. Klaster yang terdapat dalam bahasa Madura antara lain a, b, i seperti pada kata sopluk yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dandang, b, br seperti pada kata sapreng yang artinya ketela pohon, dan nyabrang yang artinya menyeberang, c, gi seperti pada kata cukleng yang artinya lubang di tanah, d, k, dan i seperti pada kata coklak yang artinya lubang kecil, nyeklak yang artinya duduk mengangkang. Jadi dalam bahasa Madura itu ada 3 buah diftong, ai, oi, dan ui. Mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.